Kan itu membolehkan. Boleh. Nggak boleh. Kenapa? Boleh. Boleh. Itu adalah wanita idaman. Segarkan harimu dengan setiap tegukan. Ringan dalam kandungan mineral, ideal untuk produktivitas. Dari sumber yang terpercaya, kualitas yang terjamin. Dewater, segar, ringan, berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Dalo TV, kembali lagi bersama kami di program Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, boleh nggak sih perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran? Ini sering banget jadi pertanyaan di kalangan perempuan, terutama saat mereka ingin tetap dekat dengan Al-Quran walaupun sedang dalam kondisi haid. Nah, sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam tentang hal ini? Di sosial eksperimen kali ini, kita bakal ngebahas bareng-bareng tentang hukum perempuan yang haid membaca Al-Quran. Bolehkah? Atau ada aturan khusus yang harus diikuti? Kira-kira gimana ya tanggapan para masyarakat dan ustadz terkait permasalahan ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Pak Kukum beli akuarium. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini dengan abang siapa ini kita bisa bicara? Bang Rosyid. Bang Rosyid. Oke, abang Rosyid dari mana? Bentar, kayaknya orang Bima. Ya, orang mana? Dari Bogor, Bang. Marhaba, ini dengan abang siapa ini? Waduh, ngeganggu kita. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Masya Dengan Bang Allah. Hafi. Dengan? Bang Hafi. Bang Hafi. Ini dimatiin dulu kali, Bib ya? Oke, boleh, siap. Iya. Iya. Tolong dimatiin, oke? Sip. Baik, selamat sore dengan abang siapa? Nih, Habib. Bang Hasan Alidrus. Hasan Alidrus. Ya. Wah. Gimana nih? Sama nih. Ada sama nih. Sama nih. Ini adiknya modelnya nih. Ini dengan siapa? Husain Alidrus. Dengan Hasan Alidrus. Sunda. Mau nanya dong. Boleh gak? Boleh. Boleh ya. Menurut abang, apakah boleh wanita yang haid membaca Quran? Boleh. Boleh. Itu adalah wanita idaman. Menurut saya sih kalau sekedar membaca itu boleh. Yang penting nggak menyentuhnya walaupun tanpa wudhu gitu. Jelasin di kitab Safiatun Najah itu diharamkan membaca Al-Quran Gitu. bagi wanita yang sedang haid. Oke, kalau sepengetahuan kami ya, Oke, benar. itu kalau secara hukum aslinya itu nggak boleh dalam keadaan haid. Oh, nggak boleh. Kenapa kok bisa disebut wanita idaman? Ya karena orang yang bisa membaca Al-Quran ketika haid, dia hafal Quran. Stop it. Get some help. Masya Allah. Jadi tanpa Jadi jawabannya boleh nih. Boleh. Oh, nggak boleh. Kenapa nih? Wah, berbeda nih. Karena sedang dalam tidak bersuci. Sedangkan Quran itu harus dengan orang-orang yang bersuci. Iya. Abang Al-Atus ya? Al-Habsi. Al-Habsi. Al-Atas, Said Hamzah. Aduh. Rais Dafal. Ya, siap. Wah, udah nih. Jangan kemana-mana. Nanti melenceng kemana-mana kita, Bib. Siap. Bib. Makasih banyak, Bib, udah mau ditanya ya. Sama-sama. Siap. Nah, buat pemirsa sahabat Hal Ta'rif, penasaran kan jawaban mana yang benar? Langsung aja kita nanya ke narasumber. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Ridha Allah yang sangat kami cintai bagi seorang wanita, beda membaca dengan menyentuh. Sebab kadang kalau membaca Al-Quran dianggap itu menyentuh Al-Quran. Dibedakan. Menyentuh Al-Quran bagi wanita haid, 4 madhab mengatakan tidak boleh. Kecuali madhab Imam Daud Al-Dhahiri. 4 madhab mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran bagi seorang wanita yang haid. Kecuali membawa Al-Quran yang dibarengi dengan yang lainnya. Tentunya dengan niat yang khusus. Niat membawa sesuatu yang lainnya, atau niat membawa sesuatu yang lain dibarengi dengan mushaf. Yang penting, kalau ada sesuatu yang lainnya, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi kalau membawa Al-Quran secara khusus, bukan karena udzur. Misalnya seorang perempuan menemukan Al-Quran jatuh, mushaf jatuh, lalu diangkat. Biarpun dalam keadaan dalam keadaan haid, wajib menyelamatkan Al-Quran dan terhinakan, terendahkan. Ini menyentuh. Tapi dalam keadaan normal, wanita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tidak boleh membawa Al-Quran ya. Wanita membawa, menyentuh, memegang Al-Quran.
Tapi membaca Al-Quran di sini ada perbedaan para ulama. Jumhur, khususnya dari mazhab Syafi'i, mengatakan membaca Al-Quran tidak diperkenankan bagi perempuan yang dalam keadaan haid, kecuali membaca Al-Quran hanya untuk satu. Membaca Al-Quran yang memang dianjurkan dalam zikir-zikir untuk tahassun, untuk jaga diri. Bisa mau tidur baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, ini tahassun untuk menjaga diri dari gangguan jin dan sebagainya yang diajarkan Nabi. Baca ayat kursi. Ini diperkenankan. Untuk zikir-zikir dan tahassun untuk jaga diri itu diperkenankan. Yang kedua adalah menurut mazhab Syafi'i boleh membaca Al-Quran tapi dengan catatan tidak mengeluarkan suara. Membaca Al-Quran tidak mengeluarkan suara. Waduh, ini beratnya luar biasa. Itu ada dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Nah, selagi kita mazhab Syafi'i, selagi kita bisa, para wanita, selagi Anda dalam keadaan haid, ya sudah. Anda tidak perlu baca Al-Quran, tinggal baca zikir yang lainnya, sholawat yang banyak dan sebagainya. Akan tapi mungkin pertanyaannya bukan bagi kita yang pengangguran, tapi mungkin ada penghafal Al-Quran dan seterusnya, yang dia takut hilang hafalnya dan sebagainya. Bagaimana ini? Haid saya 10 hari lebih. Bisa saja kalau saya tidak menyentuh Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, hilang hafalanku. Maka di sana ada peluang. Mazhab lain selain mazhab Imam Syafi'i, adalah mazhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mazhab Malik mengatakan bahwasanya membaca, bukan menyentuh, membaca Al-Quran bisa saja untuk belajar dan mengajar, termasuk dalam irama untuk menjaga hafalan dan sebagainya. Mazhab Imam Malik, mazhab besar. Bahkan waktu ditanya pada guru Maliki, apakah ini adalah pendapat? Bukan satu-satunya. Memang nggak ada lagi. Memang diperkenankan. Untuk belajar dan mengajar, dengan catatan tidak dibaca langsung habis. Itu pun tentunya adalah ya kita batasi, karena kita adalah orang mazhab Syafi'i, kita batasi dalam keadaan mengajar, belajar. Untuk mengulang hafalan, takut hilang hafalannya. Hal-hal semacam ini adalah dia mazhab Malik rahimahullah ta'ala adalah hal yang diizinkan. Akan tapi tolong tidak boleh hal mengambil mazhab bukan untuk main-main, akan tapi ada hajat. Kalau kita jarang baca Al-Quran kok sok kayak mazhab Malik. Ini kan aneh. Ini ada seorang yang memang dia hafalannya, apalagi takut hilang dan sebagainya. Apalagi di madrasah diniyah di kampung, ustadzahnya jarang, santri perempuan banyak, ustadzahnya jarang, pas ngajar Al-Quran gara-gara haid tidak ngajar. Ambil pendapat yang boleh mengajar dan belajar, biar pendapatan haid, tapi tetap tidak boleh menyentuh Al-Qurannya. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan, mengampuni kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.